Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di pembahasan selanjutnya yang kemarin. Masih tentang kesurupan itu mau dibahas. Kami diskusikan sama orang orang-orang yang pengalaman yang kesurupan dan itu rukyah dan selalu ternyata yang kita dapatkan hari ini banyak sekali yang perlu kita waspadai di dunia medis ini. Perlu sekali kita memang belajar namanya akidah. Karena kalau ini bermasalah, semuanya keyakinan kita ini bermasalah. Kenapa seperti itu? Karena orang sakit bisa melakukan apa saja. Bisa mempercayai yang tidak bisa dipercaya. Inilah yang kami dapatkan selama ini. Ternyata yang kemarin itu yang kami selalu, karena kami sekarang ini masih meneliti, tidak stop di sini saja. Kita belajar dan belajar. Dan yang menyebabkan kita ini apa namanya? Yang itu namanya kesurupan, satu kuncinya. Satu kuncinya, dia akidah. Kalau akidahnya bermasalah, maka semuanya keyakinan akan ikut bermasalah. Nah, ini yang sering terjadi. Dia berpakaian rapi seperti ustaz. Dia selalu mengatakan begini. Weh, ada nenekmu yang ikuti kok. Itulah di situ ciri-cirinya terpleset kita ini. Nenek yang mana yang kita masuk? Itulah yang kita perlu pertanyakan. Ada kakekmu yang ikuti? Itulah. Dan sebenarnya itu ciri-ciri yang yang terpleset di dalam keyakinan ini. Kalau ada seorang dukung, karena tidak semua dukung jelek, mengatakan siapa nama ibumu, disitulah kita harus waspada. Dan apa namanya, menyangkut dengan dunia medis, dunia fisik, ya semua pengumpalan darah di daerah sini, menurut itu teman yang berpengalaman di dunia terapi dan maupun dunia itu menangani orang kesurupan, itu tadi dia mengatakan begini, semua yang mengeras yang itu yang berbiji besar dan makin di situ ada makhluk halus yang bersembunyi, artinya menekan. Karena memang di pengalaman kita di selama ini menangani namanya salah satu, karena orang kalau tertekan pembuluh darah modelnya lain, reaksinya berbeda. Nah, itu. Jadi perlu kita waspadai namanya kesyirikan. Karena nanti kita bahas. Karena ini nanti ini kesyirikan dibahas sampai kemunafikan. Nanti kami video yang sebelumnya kami membahas kesurupan. Jadi nanti ini mendengar marah-marah. Mirip, itu mirip. Nah, perlu kita ketahui. Yang perlu kita perbaiki adalah akidah. Kalau ini masalah semua yang lain. Kenapa kita tahu? Itulah namanya
kewaspadaan kerjakan salah satu pekerjaan seperti berobat. Karena biasa kita memang, kami selalu dapatkan itu di dunia medis maupun di mana-mana kami selalu dapat. Orang itu kalau dia banyak uangnya, dia menganggap enteng orang lain sehingga dia jatuh sakit. Begitu pula kalau masih banyak uangnya, kalau ada orang rukyah, karena dia ada rukyah, dia pandai enteng, dia memberikan 20.000 sedangkan sewojeknya tadi 25.000. Inilah menjadi masalah besar. Ini masalah besar. Tapi kalau dia ditanya, ini obat harganya berapa? 2,5 juta, dia mudah mengeluarkannya. Sedangkan tadi Pak Ustaz yang merukyah betul-betul murni, dia tekor, dikasih 20.000 sedangkan sewa transportasinya tadi 25.000. Jadi bagaimana kira-kira mau sembuh kalau yang seperti ini? Tidak bisa sembuh karena hatinya yang sakit. Dia dipengaruhi oleh syaitan. Nah, orang sakit itu cenderung diganggu oleh syaitan. Dia bilang, sholat jika, mengaji jika. Syaitan sangat cerdas. Makanya itu kita selalu, memang Allah Maha Penyembuh, tapi tergantung dari manusianya apakah sampai di mana dia ikhlas menerima penyakit itu. Kalau dia ikhlas, umpamanya dia banyak uang, dia bersedekah tanpa sepengetahuan keluarganya. Dia mendapatkan orang gembel, tapi dia mau ke masjid, jangan juga bersedekah. Memelihara, umpamanya dia ada orang tidak mampu, dia rajin beribadah, dia memberikan sesuatu yang disenanginya. Jangan juga memberi yang tidak disenangi. Umpamanya orang butuh 10.000, kau kasih 2.000, tidak, itu tidak, bukan tidak disyukuri, tapi tidak memberikan kebutuhannya. Ya, sedangkan kau yang lebih. Inilah sumber-sumber penyakit di sini, bukan ini hanya sumber penyakit dari sini. Ini hanya sepele, tapi di sinilah sumbernya sebenarnya. Kenapa orang sulit sembuh? Kalau sakit, dia ingat, kalau saya sembuh, saya mau bersedekah, saya mau rajin beribadah. Kita ini bagian medis selalu dapat yang seperti itu. Kami kalau sembuh, mau membangun masjid. Waktu mu sehat dulu, jadi umpamanya, jadi pengusaha, atau jadi pejabat, atau jadi orang sukses lah. Kenapa engkau tidak lakukan? Kenapa waktu sakit, diberi sakit? Kalau kau sembuh, tidak ada bedanya. Dulu dari waktu mu sehat dan waktu sehat kembali, sama aja yang dulu. Kalau orang seperti itu. Jadi, apa yang perlu diperbaiki? Di waktu sakit kita, kalau masih bisa bermanfaat. Itulah menyebabkan kita sembuh. Kenapa? Tiap hari ke rumah sakit. Ya Allah, sembuhkan kami. Ya Allah, sembuhkan kami. Ya Allah, sembuhkan. Sedangkan kita tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Kenapa ini tidak ikhlas? Coba buktinya. Kalau ada orang minta sedekah, dikasih 2.000. Sedangkan kita mau memiliki uang ratusan juta. Bagaimana mau sembuh? Sedangkan kau pelit dengan Allah. Itulah di sini. Sedangkan yang menciptakan kita Allah. Bagaimana kira-kira? Jadi kesembuhan itu bukan dari usaha kita, dari ridho Allah. Jadi berbuatlah yang diridhoi Allah. Apa yang disenangi oleh Allah, kita punya rezeki banyak, kita bersedekah, kita membantu orang tidak mampu, seperti kami. Kami Pak, Ibu dimanapun berada, punya tidak normal melihat jauh. Tapi insya Allah kami selalu memperbahkan
terapi gratis. Karena apa? Kami mau manfaat kepada sesama makhluk. Bukan hanya ini kita bermanfaat ke sesama makhluk. Kami terapi bukan semata-mata uang. Cuma kita mau hidup, jadi biasa kita membutuhkan sesuatu. Tapi alhamdulillah, kami memprogramkan seperti ini tidak pernah saya merasa bagaimana cara dapat rezeki, bagaimana kami mensyukuri karena kami masih mampu berbuat. Itu. Jadi orang-orang yang normal di luar sana masih mampu berbuatlah karena masih normal. Jadi kita ini hidup di dunia ini bukan semata hidup saja, datang sholat, pulang ke rumah, mengaji, bersikir, bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup itu mengabdi kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama makhluk. Itulah hidup. Tapi kalau manusia tidak bermanfaat untuk apa? Dia mengabdi saja. Tanah saja menyembah kepada Allah, tidak ada henti-hentinya bersikir, kayu pohon-pohonan, tidak ada berhentinya bersikir kepada bermanfaat kepada kita ini. Kita mesin hujan sehingga di bawah pohon berteduh, teriknya matahari, kita sehingga itu bermanfaat. Dibikin pemanya kursi itu bermanfaat, tanah ditanami bermanfaat. Dia tidak ada hati-hatinya bersih, injak-injak, tidak mengamuk. Kenapa? Itulah semua di muka bumi ini harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, percuma kita hidup. Percuma. Kenapa? Karena mirip dikit dengan binatang saja bermanfaat kepada sesamanya. Bahkan bermanfaat seperti kita. Bahkan binatang itu bermanfaat kepada manusia. Seperti kambing umpamanya. Kambing kalau dipotong, kita nikmati. Tapi kalau manusia tidak bermanfaat, dia bilang itu rajin mengaji, rajin sholat. Bah, itu kan dikerjakan juga dari orang-orang munafik. Jadi kita ini bukan hanya itu, harus dikerjakan hablum minallah, hablum minas. Tapi kalau orang memusuhi kita, hindari, jangan dekati. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan lebih besar lagi. Jadi harus kita hindari. Kalau dunia ini sangat luas, jangan tinggal di situ, hindari. Kenapa? Boleh jadi orang memusuhi kita, ada orang munafik di sekitarnya. Mungkin jadi teman kita sendiri. Dan kita nanti bahas tentang ciri-ciri orang munafik. Untuk saja kita fokus di sini orang kesurupan. Orang kesurupan itu tadi awalnya saya tengah mempengaruhi, jangan kau memberi. Kau sakit itu. Kalau tiba-tiba kau mati apa? Bagaimana caranya? Tiba-tiba kau butuh obat, itu obat lebih penting daripada bersedekah. Itulah setan mempengaruhi kita. Padahal yang sesungguhnya yang diridhoi Allah, itulah bersedekah. Kalau dicari waktu kita sembuh mau bersedekah, tidak ada itu. Tidak ada. Kalau sakit saja tidak bisa bersedekah, apalagi waktu sembuh. Banyak pengaruh, banyak godaan. Mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kalau sembuh. Mau banyak saham, mau kaya supaya dipandang oleh orang, itu semua. Sakit punya uang tidak bisa bersedekah, apalagi kalau sembuh, sulit karena banyak ini, itu mau dibeli itu. Kami ini memandang seperti itu di dunia sekarang ini. Jadi kalau sakit, marilah kita mewaspadai kehidupan sebelum ajal sampai. Marilah kita bermanfaat karena kalau kehidupan yang sesungguhnya di alam sana, di akhir, bukan di dunia. Di dunia ini kita bermanfaat, dapat pahala, ya itulah yang kita sebenarnya. Nah, mari kita memikirkan sesuatu. Itu yang kita sebenarnya mau mengambil pelajaran dari nafsu. Karena nafsu ini sangat mudah ditekan oleh setan.
Jadi kalau kita menganggap diri tak tinggi, rendah orang lain, itu termasuk membuat kita sering-sering pikiran tidak normal, dirasuki. Kesurupan lagi. Nah, terjadi karena ketidaknormalan sehingga terjadi ini kesurupan. Mau diruqyah, mau didoakan, mau lama-lama berpikir stroke lagi dimasuki oleh setan. Atau dia jatuh miskin dimasuki oleh setan. Siapa suruh kau menyumbang? Siapa? Itu semua tidak boleh. Mari kita ikhtiar kepada Allah dan hindari namanya kalau ada orang itu nenekmu wali, ada selalu ikuti, jangan percaya. Tidak ada itu. Kita cukup mendoakan, membaca Fatihah. Kenapa orang sekarang bukan hanya orang-orang bodoh ikut sama dukun, banyak orang berpendidikan tapi tidak paham. Sekarang ini terlalu banyak orang cerdas, tapi yang paham namanya kecerdas sangat sedikit. Cuma banyak cerdas sekarang, tapi juga cerdik. Itulah membuat dia sakit. Jadi kalau cerdas, gunakan kecerdasan itu meraih ridho Allah. Itulah sebenarnya. Kalau Allah ridho dengan perbuatan kita, apapun yang kita makan senang. Bukan hanya makan daging, makan ikan bakar, kita senang. Tidak. Mari kita harus hindari namanya penyakit mau dipandang oleh orang, mau ini, dan pikiran yang mau memanjat bulan, karena memang tidak ada jalan, mau memanjat matahari, tidak ada. Itulah membuat kita sering-sering berpikir sangat berat sehingga masuklah jin di dalam itu. Lama-kelamaan terjadi penumpukan. Nah, penumpukan itulah terjadi pembekuan tadi, pembekuan lemak. Dia menghalangi darah, dia tekan, bereaksi, mengamuk. Kau itu, ini yang kak, ini yang guna-gunai saya. Padahal dia sendiri. Orang, tapi ada juga di pihak, memang ada, namanya guna-guna ada. Tapi itu orang dari dulu bersekutu dengan jin, memang ada. Jadi yang seperti itu, yang kena itu tadi. Kita pernah membuat orang sakit hati dan orang. Inilah kita harus waspadai. Harus kita berbuat semaksimal mungkin. Kan memang ada orang keras hatinya. Kalau orang keras hatinya, memang dia sholat. Tapi tetap dia pandang enteng orang. Kalau orang seperti itu, hindari. Kami sering dapatkan, Pak. Karena sama kami ini tidak normal. Jadi makanya sering dipandang enteng. Tapi Alhamdulillah, kami syukur. Kami syukuri. Kenapa? Kami sangat syukur karena tidak membalas. Cukup ya Allah, berilah hidayah. Cukup itu saja, doakan. Karena dia tidak paham. Kalau orang pandang enteng kita, syukurlah. Yang penting jangan balas. Kalau perlu hindari, tinggalkan. Kalau umpamanya tidak ada jalan lain, orang memusuhi kita satu kompleks karena perbuatan dia, ya tinggalkan. Karena kalau kita tinggal, kalau bisa tinggalkan untuk sementara, atau dia sadar sendiri nanti. Oh, ternyata saya berbuat salah. Kalau dia tidak mengakui kesalahannya, maka dia ditutup oleh Allah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa la syai'. Itu hati ditutup. Jadi orang ditutup hatinya itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi dia sering ke masjid karena dia menjaga itu, menutupi sifat-sifat buruknya tadi. Itulah sering itu sifat tadi dimasuk terus setan. Gak guna-guna, ada orang mengiring guna-guna. Tinggallah di satu pohon yang tertinggi,
di kampung itu. Setelah tengah malam, semua orang tidur, tidak ada aktivitas, atau pagi-pagi, dia hanya mengantuk, bingung. Turlah dia, kena. Dia kosong, karena hanya memikirkan dendam kepada orang, memikirkan mencaci maki orang. Itulah tadi. Jadi, mari kita waspadai. Memang itu hidup perlu was-was. Kami sering dapatkan seperti itu. Kalau orang caci maki saya, alhamdulillah, syukur. Yang penting kami bisa hidup tenang tanpa mengganggu. Kita lalui kemarin di mesin politik. Kami rasakan juga. Begitu kami melakukan kerjasama, memang setan mempengaruhi situ. Jadi, ya kami luar biasa. Jadi ancaman lah luar biasa. Tapi kita hindari. Jangan sampai terjadi bencana saling memfitnah, itu lebih dihindari. Karena orang yang seperti ini dikumpulkan bersama mereka. Muncullah satu skenario. Jadi itulah membuat dia nanti sering kesurupan. Gitu. Jadi harus dihindari sifat syirik. Kembali lagi kita mengingatkan, harus hidup itu harus was-was. Kenapa kita selalu melakukan waspadaan, mengingatkan ke saudara-saudara kita dimanapun berada? Karena kita tidak mau melihat saudara-saudara kita terjadi kesyirikan, masuk neraka gara-gara perbuatannya. Ada jadi bisa mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau, ya terserah dia. Tapi memang itu terjadi kesurupan itu tadi tergantung kekosongan akidah yang bermasalah sehingga terjadi kesurupan. Jadi kalau ada teman-teman kita dibenci, jangan terlalu benci lah. Kalau ada kita sukai, jangan terlalu suka, karena boleh jadi yang disukai belum tentu yang terbaik menurut kita. Boleh jadi yang dibenci itulah terbaik menurut Allah. Janganlah. Untuk saat ini watawasau bihaq watawasau bisabr. Kita berpesan-pesan kebaikan. Kita saling mengingatkan, menjalankan ibadah di waktu kita saling mengingatkan di kesabaran. Karena waktu sabar kita ini kita bisa meninggikan otak untuk berpikir jernih. Kita saling mengingatkan. Karena apa? Karena manfaat di kesabaran itu banyak sekali. Jadi yang kami pesan, marilah kita mengingatkan dalam kebaikan, begitu pula dalam kesabaran. Karena kalau kita sabar menghadapi semua masalah, insya Allah akan selesai. Jangan menyebut-nyebut kebaikan pernah diperbuat. Nanti kita bicara tentang orang suka marah, itu loncat ke sifat munafikan nanti. Ya, lebih dan kurangnya mau dimakan kalau ada yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari kami. Kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah. Karena kita tidak lupa dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.